Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Novi Catur Muspita SPD MSI, dosen sosiologi FISIP Unisba Blitar, pada channel Kedai Kopi Cak Nopi. Pada kali ini kita akan mengupas mempelajari tentang sosiologi pendidikan. Yang tema pada pertemuan kali ini adalah sekolah sebagai sistem sosial. Kalau kita bicara sekolah sebagai sistem sosial, maka sekolah merupakan sebuah komprehensif saling berkaitan dengan masyarakat yang mana saling mempengaruhi dalam membentuk karakter dan kepribadian serta internalisasi pada generasi muda atau anak didik kita menjadi generasi yang taat pada norma, kemudian siap menjadi generasi yang membanggakan karena kelak memiliki peran strategis untuk membangun dan memajukan peradaban masyarakat, bangsa, dan negara di era mendatang. Pengertian sekolah bahwa sekolah merupakan sebuah tempat kegiatan di waktu luang untuk anak-anak dan remaja yang kegiatan ini dilakukan dan dimanfaatkan untuk belajar baik berhitung, membaca, dan menulis. Ini yang diungkapkan oleh Fadil M 2007 bahwa sekolah adalah lembaga pendidikan formal sebagai tempat belajar siswa atau disebut gedung tempat belajar. Menurut Gorton tahun 76 bahwa sekolah adalah suatu sistem organisasi di mana terdapat sejumlah orang yang bekerjasama dalam rangka mencapai tujuan sekolah Bahwa sekolah adalah lembaga yang bersifat kompleks dan unik. Bersifat kompleks menunjukkan bahwa sekolah sebagai tempat sosial sistem sosial yang di dalamnya terdapat berbagai dimensi yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Konsep pembelajaran, pembudayaan kehidupan manusia. Bahwa di sekolah tidak sekedar anak didik atau siswa itu dijejali, diberikan materi-materi, kemudian tuntutan-tuntutan kurikulum untuk menghafal berbagai mata-mata pelajaran, tidak. Justru yang lebih urgent secara substansi di sekolah adalah proses pembudayaan kehidupan manusia. Di sana diajarkan bagaimana tentang berinteraksi dengan orang lain, menghormati sesama, bagaimana bekerja sama, saling memberikan sebuah ikatan sosial yang bagus, solidaritas yang baik, saling menolong, kemudian saling menyokong sebuah kekompakan dalam interaksi sosial. Sehingga disimpulkan, sekolah adalah dimanfaatkan untuk belajar, mengembangkan potensi peserta didik menjadi manusia yang berakhlak mulia. Kalau kita bicara potensi, peserta didik ini beraneka ragam sangat multi intelijensi. Ada peserta didik yang memiliki kecerdasan spasial misalkan, maka anak ini memiliki potensi yang bagus dalam mengembangkan sebuah studi keruangan, studi planologi, yaitu pengembangan pada arsitektur, pengembangan desain ruangan. Nah, kemudian ada anak yang memang dia kecerdasan adalah pada kecerdasan kinestetik, yaitu kecerdasan gerak. Misalkan anak memiliki kemampuan yang sangat tinggi di bidang gerak atau olahraga. Misalkan anak ini memiliki kemampuan potensi larinya cepat, pintar main sepak bola, pintar main voli, dikembangkan, bisa menjadi berprestasi, kemudian memberikan sebuah pengembangan diri, menjadi atlet, mendapatkan income, memberikan nama baik bagi sekolah, bagi kota atau kabupaten, bahkan bagi negara. Ini hal yang positif. Ada juga anak yang memiliki kecerdasan pada sisi
vokal, anak pintar menyanyi, ini juga prestasi, sebuah potensi yang harus dikembangkan. Karena lagi-lagi pengembangan potensi anak haruslah disesuaikan dengan bakat pada anak. Sementara karakteristik potensi multi intelijensi anak sangat unik dan beragam. Ada juga pula anak yang memang dia pintar dalam sisi kecerdasan language atau bahasa, kemampuan menyusun kata, menyusun kalimat, kemampuan dalam menulis, kemampuan dalam menyampaikan, ya, dalam pidato, dalam komunikasi. Ini sebuah kecerdasan yang bagus yang dikembangkan, dan ini menjadi sebuah tuntutan pada dunia kerja yang sangat kompleks dan komprehensif. Ada lagi anak atau peserta didik yang memiliki kecerdasan interpersonal, intrapersonal. Nah, maka tentu saja harus dikembangkan secara optimal. Maka seorang guru, seorang pendidik haruslah memiliki bekal kemampuan pedagogik, bagaimana cara mendidik anak dengan benar dan tepat, memperlakukan anak sesuai dengan keunikannya, tidak terjadi diskriminasi, memberikan sebuah keluasaan, memberikan sebuah kemerdekaan belajar bagi anak, sehingga anak belajar merasakan kenyamanan, belajar dengan penuh kebahagiaan. Belajar itu indah, belajar itu adalah happy, maka anak akan merasa kerasan, merasa senang belajar di sekolah. Ketika anak sudah belajar dengan senang, merasa happy, hatinya gembira, maka ilmu-ilmu, wawasan-wawasan baik yang bersifat kognitif, wawasan-wawasan, kemudian afektif bersifat sikap, berkaitan dengan titik tata nilai moral, termasuk psikomotorik atau bersifat gerak, ini akan mudah dikembangkan secara optimal di sekolah ketika dan tatkala belajar itu adalah hal yang menyenangkan dan membahagiakan. Beda lagi ceritanya ketika belajar, misalkan gurunya melakukan tindakan-tindakan kekerasan, menghardik anak, membentak anak, mengucapkan kata-kata yang mendiskreditkan anak dengan ungkapan-ungkapan yang kasar, ungkapan-ungkapan yang mengecilkan hati anak, menjadikan anak menjadi minder, menjadikan anak merasa emosional, menjadikan anak merasa pendendam, menjadikan anak merasa menjadi semacam trauma. Bahkan ada hasil riset itu, ketika anak mengalami sebuah trauma traumatik di sekolah, entah karena dibully oleh teman-temannya atau melakukan sebuah pressure, semacam pressure batin dari gurunya, anak bisa mengalami sebuah ketakutan. Bahkan ada yang sampai trauma, ya. Begitu melihat gedung sekolah saja sudah berkeringat dingin, rasanya seperti mual-mual, sakit perut, karena dampak psikis akibat dari tekanan batin yang dirasakan oleh anak, bahwa sekolah itu hal yang membosankan, sekolah itu hal yang sangat menakutkan, hal yang sangat membuat anak trauma. Ini yang patut diwaspadai, harus dikontrol oleh kepala sekolah, dibangun psikis, dibangun bangunan-bangunan yang menyenangkan oleh wali kelas dan para guru sebagai pendidik yang baik bagi anak didiknya. Pengertian sistem, bahwa menurut Arifin, sistem adalah sebuah kesatuan yang terdiri atas bagian-bagian yang saling bergantung dan berkait antara satu dengan lainnya. Sedangkan pengertian dari sosial adalah manusia yang berkaitan dengan masyarakat dan para anggotanya. Kemudian menurut Nasution, bahwa struktur memungkinkan sekolah menjalankan fungsinya sebagai lembaga edukatif, memberikan kedudukan yang bagus, ya, menjamin peranan dan kelancaran dalam segala usaha pendidikan. Dapat disimpulkan bahwa sistem sosial merupakan suatu kesatuan orang-orang di dalam masyarakat yang disusun oleh karakteristik dari suatu pola hubungan dan dikoordinasikan secara berkelanjutan untuk mencapai suatu tujuan. Nah, disinilah sistem sosial, di sekolah oleh guru, oleh pendidik, di
di dalam keluarga ada pendidikan informal, orang tua, ayah ibu memberikan sebuah motivasi, membangun edukasi yang positif, memberikan suri teladan kepada anak. Kemudian di sekolah juga demikian, guru, para pendidik, kepala sekolah, wali kelasnya. Kemudian di masyarakat juga demikian, lingkungan dibangun secara positif, mengajak untuk anak mentaati berbagai norma dan menghindari dan memahami tentang hal-hal yang dilarang oleh norma baik, norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, norma adat, bahkan norma hukum, supaya masyarakat bisa membentuk karakteristik anak didik yang bagus. Ketika anak didik ini dibangun di lingkungan rumah, kemudian sekolah dan lingkungan masyarakat sekitar yang juga konsisten ke arah yang positif, maka anak pun akan menjadi sosok yang memiliki karakter dan kepribadian yang positif dan baik pula. Namun ketika di sisi masyarakat muncul lingkungan atau pengaruh-pengaruh yang buruk, misalkan pengaruh ada kelompok-kelompok mengajak minum minuman keras, tawuran. Makanya tadi ini di tren di Blitar ada namanya perang sarung. Ini sebuah interaksi sosial yang sangat buruk, yang negatif ya, di saat bulan Ramadan diisi dengan tawuran ya. Yang sebenarnya perang sarung ini merupakan sebuah tradisi turun-temurun ya. Namun tradisi perang sarung ini justru merupakan tradisi yang bersifat memang tawuran, tapi ini bersifat hanya lempar-lemparan sarung, kemudian dibangun dengan rasa kekompakan, saling menghargai, malah justru meningkatkan solidaritas dan kekompakan bagi masyarakat, semakin mengikat persaudaraan. Kemudian dengan adanya modifikasi tradisi ini menjadi rusak. Ternyata apa? Akhir-akhir ini sarung ini diisi oleh batu, diisi dengan besi-besi, diisi dengan kir, terjadi tawuran, akhirnya banyak yang bocor, banyak yang mengalami cedera. Lah ini sudah membahayakan. Lagi-lagi tradisi dan kebudayaan adalah hal yang positif, adalah hal yang membahagiakan, membangun ketertiban, membangun kekompakan, meningkatkan persaudaraan, bukan lagi yang destruktif. Terlebih sampai merugikan, merusak dan mengancam jiwa seseorang, ini sangat tidak tepat terhadap sebuah tradisi yang dikembangkan. Modifikasi yang merusak, yang ini harus patut diedukasi, dibenahi dan ditindaklanjuti supaya tidak terus berlanjut. Maka kebudayaan harus diarahkan ke modifikasi atau perubahan-perubahan yang lebih bagus. Skema mulai dari sekolah, kemudian sistem organisasi, satuan pendidikan, sekolah sebagai lembaga bersifat kompleks dan unik ya. Sekolah terdiri dari orang-orang yang memiliki hubungan satu sama lain. Kenapa? Sekolah sebagai sistem sosial. Di sana merupakan satu komponen yang penting membentuk pelajar yang menjadi lebih baik, berpengetahuan luas. Kemudian sekolah juga menyediakan kemudahan pembelajaran ya, yang komprehensif sesuai dengan perkembangan sistem pendidikan. Kurikulum yang disusun mewujudkan tujuan pendidikan nasional dengan memperhatikan tahap dan pengembangan siswa. Sekolah sebagai sistem sosial ya, di sini kelas terbentuk konfigurasi sosial di dunia pergaulan siswa. Konsep diferensiasi mengacu pada hal yang bersifat ke arah prestasi siswa. Kemudian polarisasi antar kelompok juga harus diwaspadai, itu hal yang positif. Bahwa pentingnya hasil analisis memberikan wawasan sosiologis kelas kepada pendidik agar pengajaran secara efektif. Di sini adalah bagaimana input dan proses dalam edukasi atau pembelajaran di sekolah menghasilkan output yang juga ke arah yang bagus ya. Jadi bagaimana environmental constraints, human and capital research, vision approach policy, material and method equipment ini sebagai input
kemudian diolah pada transformation proses ya, mulai learning, teaching, kemudian juga cultural system, political system, semuanya berpengaruh, baik connection, motivation, structural system, yang ini akan berpengaruh pada output, bagaimana achievement, job situation, abstention, drop out overall quality ini dibangun, membangun sebuah pendidikan yang berkualitas, menghasilkan siswa anak didik yang memiliki kepribadian yang bagus, berkarakter, sesuai dengan jati diri bangsa yang taat pada semua norma, baik norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, norma adat, bahkan juga norma hukum. Sehingga pendidikan merupakan usaha memberikan pelayanan bagi setiap warganya dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dan pendidikan merupakan investasi karena penyelenggaranya memerlukan dana yang tidak sedikit, yang oleh karena itu lembaga penyelenggara pendidikan haruslah memikirkan efisiensi dan efektivitas dalam pencapaian tujuan pendidikan. Untuk apa? Meningkatkan kualitas pendidikan yang sangat diperlukan, menyiapkan masyarakat, anak didik menjadi generasi-generasi yang unggul yang kelak mampu menghadapi kehidupan nyata di masyarakat sesuai dengan fungsi sekolah. Ini ada beberapa fungsi sekolah ya, mulai menyiapkan murid untuk pekerjaan, membentuk manusia sosial, membantu masalah-masalah pemecahan problem solving sosial, kemudian juga memperbaiki nasib, juga menyediakan tenaga pembangunan. Di sini peran sekolah sangat strategis, sangat penting, dan menyumbang berkontribusi terhadap peningkatan kualitas kehidupan masyarakat, kemajuan pada negara, baik yang bersifat kognitif, pengetahuan wawasan, kemudian afektif, sikap, serta psikomotor atau skill dan keterampilan. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Salam sehat dan semangat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.